Shalom. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar BBS. Nah, besok kita akan memasuki Natal, ya, di mana banyak denominasi, ya, yang berlomba-lomba untuk mengadakan perayaan tentang Natal, antara lain Katolik dan Protestan. Walaupun mereka tidak menyembah satu-satunya Tuhan Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus, tetapi mereka ikut-ikutan untuk merayakan tentang kelahiran Yesus. Yesus itu lahirnya tidak tepat tanggal 25 Desember ya. Karena tidak ada satupun, ya, yang dapat membuktikan itu tanggal 25 Desember. Ya, tapi tidak apa-apa. Saya juga tidak protes. Yang jelas, Yesus pernah lahir. Sebab apa? Tanpa kelahiran tidak mungkin ada kematian. Tanpa kelahiran, ya, tidak mungkin ada yang disalib. Dan tanpa kematian tidak mungkin ada kebangkitan. Nah, itu iman Kristen. Kristen adalah penyembah Yesus, satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Tidak menyembah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal tidak ada di Alkitab. Dan sudah hampir 2000 tahun tidak bisa dibuktikan. Dan konsepnya itu sudah kadaluarsa. Kan sudah hampir 2000 tahun. Tidak bisa dibuktikan, berarti sudah kadaluarsa. Allah itu esa. Satu, Allah itu roh. Allah itu maha hadir. Allah itu Yesus Kristus. Allah segala masa. Sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, Kristen merayakan kelahiran Yesus yang manusia itu. Itu adalah bukti, ya, bahwa Allah berkarya, ya, menjadi manusia. Yang roh itu menjadi fisik. Yesaya 43 ayat 10. Hanya sekali dibentuk. Setelah ini tidak ada lagi. Allah yang roh membentuk dirinya menjadi fisik. Untuk apa? Untuk menghancurkan dosa. Untuk mengalahkan kuasa dosa, yaitu maut. Untuk menggenapi Taurat. Dan dengan kematiannya membatalkan Taurat. Baca Alkitab ya, jangan pakai buku-buku tafsir ya. Kristen tidak pernah pakai buku-buku tafsir yang lain. Karena Alkitab adalah kitab suci. Alkitab adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Ya. Jadi Allah menjadi manusia, dibentuk ya. Yang membentuk ya Allah sendiri. Menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Lukas 1 ayat 31 ya. Dan 35. Silakan dibaca. Jadi Allah yang roh itu, ya, yang adalah firman, perhatikan kata saya, firman yang adalah Allah, itu adalah Tuhan yang berkarya. Dia berkarya yang dari roh itu menjadi fisik.
lalu diberi nama Allah. Nama Allah itu adalah Yesus. Untuk apa Allah menjadi manusia? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk menghancurkan dosa, mengalahkan maut, menggenapi hukum Taurat, dan dengan kematiannya membatalkan Taurat dengan segala peraturan dan ketentuannya. Dan menjadi tebusan manusia berdosa. Setelah mati, mati dalam keadaannya sebagai manusia, bukan mati dalam keadaannya sebagai Allah. Allah kan tidak bisa mati. Tuhan juga tidak bisa mati. Yang bisa mati adalah manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia mati. Lalu dia bangkit. Dan kembali menjadi roh. Kembali sebagai Allah. Itu firman. Firman itu adalah Allah yang berkarya. Allah yang berkarya itu adalah Tuhan. Nah, saya sudah menjelaskan sedemikian detail ya. Nah, lalu kita lihat banyak denominasi yang tidak menyembah Yesus sebagai satu-satunya Allah, ikut-ikutan merayakan tentang kelahiran Yesus. Allah pernah menjadi manusia. Saya katakan pernah. Kenapa? Ini bicara konteks waktu, karena itu sudah berlalu. Makanya saya katakan pernah. Dan tidak akan pernah lagi menjadi manusia. Tidak akan pernah lagi menjadi fisik. Itu firman Tuhan. Nah, sekarang kita lihat. Kalau di luar sana, memperingati tentang Natal, memperingati tentang kelahiran Yesus, itu perlu dipertanyakan. Yesus yang mana yang dirayakan, yang diperingati, tentang kelahirannya. Sebab ada Yesus yang di Alkitab, yang benar-benar adalah Allah. Ada juga Yesus-Yesusan yang di luar Alkitab. Nah, ini ada ciri-cirinya. 6 ciri-ciri dari Yesus yang adalah Allah yang ada di Alkitab. Paling tidak ada 6. Yang pertama, Yesus itu nama Allah. Yesus itu bukan nama manusia. Itu yang harus diperhatikan. Malaikat memberitahukan kepada Yusuf, bapaknya, seorang anak laki-laki yang lahir diberi nama Yesus. Lukas 1 ayat 31. Dan nama Yesus adalah, perhatikan, namamu, yang engkau berikan kepadaku. Itu kata Yesus dalam Yohanes 17 ayat 11. Jadi nama Yesus itu adalah nama Allah yang di sorga, yang diberikan kepada anak laki-laki itu, yang adalah firman, yang menjadi manusia, yaitu Yesus itu. Nah, jika yang Anda peringati, yang di luar sana, di hari Natal ini, bukan nama Allah, maka dijamin 100% itu Yesus-Yesusan. Yesus yang lain, bukan Yesus yang ada di Alkitab. Itu yang pertama bahwa nama Yesus itu adalah nama Allah. Nah, yang kedua, Yesus itu bukan manusia 100%. Kenapa? Sebab ia lahir dari Roh Kudus, Roh Allah. Matius 1 ayat 20. Roh Yesus itu adalah Roh Kudus, Roh Allah, berbeda 100% dengan roh manusia. Roh manusia adalah roh ciptaan. Kejadian 1 ayat 27. Jadi jika Yesus yang dirayakan oleh orang-orang di luar sana, oleh denominasi di luar Kristen,
yang mengatakan bahwa Yesus itu 100% manusia, dijamin itu adalah Yesus yang lain, bukan Yesus yang ada di Alkitab. Itu ciri-ciri ya, bahwa Yesus itu bukan manusia 100%, karena rohnya adalah roh Allah. Nanti saya jelaskan lagi. Yang ketiga ya, Yesus itu setara Allah. Filipi 2 ayat 6. Fisiknya adalah manusia, tetapi rohnya adalah roh Allah. Maka Yesus setara Allah. Sama sekali 100% bukan Allah. Jika bayi Yesus yang diperingati oleh denominasi di luar sana, ya, yang diyakini adalah 100% Allah, maka itu pasti Yesus yang lain. Sebab Allah itu roh, Yohanes 4 ayat 24. Sementara bayi Yesus itu fisik. Nah, sekarang yang keempat, ciri-cirinya ya. Anak sulung, punya adik 6. Paling tidak adiknya 6. Yesus yang Alkitab itu anak sulung. Lukas 2 ayat 7. Dan punya adik 6. Markus 6 ayat 3. Ya, yaitu Yakobus yang menulis surat Yakobus, Yoses, Yudas yang menulis surat Yudas, Simon, dan setidaknya 2 adik perempuan. Jika Yesus yang Anda rayakan saat Natal ini anak bungsu, tidak punya adik, lalu ibunya tetap perawan abadi, maka itu dipastikan adalah Yesusan, Yesus yang lain, Yesus yang tidak ada di Alkitab. Yang kelima, ini kalau ciri-cirinya berbeda ya. Yesus ya tidak berdosa dan tidak berbuat dosa. Yesus itu tidak berdosa. Maksudnya tidak mewarisi dosa Adam. 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan juga Yesus tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Jadi tidak mewarisi dosa Adam dan juga tidak berbuat dosa. Jika Yesus yang Anda rayakan di hari Natal itu 100% manusia, maka dia pasti berdosa dan berbuat dosa. Berarti itu Yesus yang lain. Roma 3 ayat 23. Karena semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ciri-ciri yang keenam. Ya. Yesus yang ada di Alkitab naik surga kembali sebagai Allah yang roh. Yesus yang Alkitab setelah mati disalib, bangkit, menampakkan diri, lalu naik surga. Kembali sebagai satu-satunya Tuhan dan Allah yang roh itu. Terdapat dalam Wahyu 19 ayat 13, Wahyu 4 ayat 2. Jika Yesus yang Anda yakini jadi manusia melulu, tetap berambut gondrong dan tangannya bolong, maka itu adalah Yesus yang lain. Jelas ya? Kalau tidak sesuai dengan apa yang ada di Alkitab, berarti denominasi lain sedang memperingati kelahiran Yesus yang lain yang tidak ada di Alkitab. Ya, dan masih banyak lagi lainnya membuktikan bahwa Yesus yang dirayakan ya, kelahirannya ya, itu bukan Yesus yang ada di Alkitab, dan itu sangat mengerikan. Ya, itulah fakta yang terjadi di luar sana, yang ngaku-ngaku Kristen ribuan tahun merayakan Natal. Nggak taunya yang dirayakan itu bukan Yesus yang ada di Alkitab, melainkan Yesus yang lain. Jadi hati-hati ya
dalam merayakan tentang kelahiran Yesus ya, Allah pernah jadi manusia. Allah yang roh itu pernah membentuk ya, dirinya yang roh itu menjadi fisik ya, untuk ya, sesuai dengan Kejadian 3 ayat 15 ya, menghancurkan dosa dan kuasa dosa, menjadi manusia untuk menggenapi Taurat dan membatalkan Taurat dengan kematiannya. Taurat dengan segala peraturan dan ketentuannya. Allah yang roh itu membentuk dirinya menjadi fisik untuk menjadi korban tebusan manusia berdosa, mati di kayu salib. Lalu setelah dia bangkit dari kematian, bangkit dalam roh, dan dia kembali ke surga sebagai roh, sebagai firman, sebagai Allah, Yesus yang roh. Amin. Jadi kalau bukan memperingati tentang kelahiran Yesus yang ciri-cirinya sudah saya sebutkan, paling tidak ada 6 itu, yang sesuai dengan Alkitab, maka denominasi di luar Kristen sedang memperingati kelahiran Yesus yang lain. Amin. Hati-hati. Hati-hati ya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat terus membuat sebuah pencerahan ya, bahwa Kristen adalah penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.